Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan China dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertanding di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024, skuad Garuda kalah tipis 1-2 meskipun sempat mendominasi jalannya pertandingan. Kekalahan ini membuat Indonesia tetap bertahan di posisi kelima klasemen grup F dengan 3 poin, sementara China masih di posisi terbawah dengan jumlah poin yang sama, namun kalah selisih gol. Babak pertama, dominasi tanpa gol, kesalahan fatal pertahanan Garuda. Indonesia memulai laga dengan penguasaan bola yang luar biasa. Berdasarkan data dari situs Lapang Bola, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil menguasai bola hingga 83% di babak pertama. Sayangnya, dominasi tersebut tidak mampu dimanfaatkan untuk mencetak gol. Justru, koordinasi yang buruk di lini belakang mengakibatkan petaka bagi Indonesia. Gol pertama untuk China tercipta pada menit ke-23 setelah kesalahan di lini belakang Indonesia. Shen Longjiang dengan cerdik melepaskan umpan yang berhasil dimaksimalkan oleh Behram Abduweli untuk menjebol gawang. Gol tersebut seakan menjadi peringatan bagi Indonesia bahwa dominasi penguasaan bola tidak selalu menjamin kemenangan. Di penghujung babak pertama, Yuning Zhang menggandakan keunggulan China. Memanfaatkan umpan dari Zhunyi Gao, Yuning Zhang mencatatkan gol kedua China tepat pada menit ke-44. Meski Indonesia menciptakan 5 tembakan dengan 4 yang mengarah ke gawang, tidak satu pun yang berhasil menggetarkan jala lawan. Sebaliknya, China yang hanya memiliki 4 tembakan, mampu mengkonversi 2 di antaranya menjadi gol. Babak kedua, upaya keras Garuda dan gol pemanis dari Tom Hye. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Tom Hye, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho untuk menggantikan Miss Hilgers, Witan Sulaiman, dan Sain Patinama. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat serangan dan mengubah jalannya permainan. Meski demikian, pertahanan rapat yang diterapkan oleh China menyulitkan Indonesia menciptakan peluang berbahaya. Rizky Ridho sempat memiliki peluang emas pada menit ke-68, tetapi umpan dari Nathan Chuaon tidak berhasil dikonversi dengan baik. Begitu pula dengan upaya Asnawi Mangkualam yang tendangannya pada menit ke-77 masih terlalu lemah untuk mengancam gawang China. Nathan Chuaon pun mencoba peruntungannya dari sudut sempit pada menit ke-81, namun tendangannya melebar. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang pada menit ke-86. Lemparan ke dalam dari Pratama Arhan disambut oleh Tom Hye yang sukses menjaringkan bola ke gawang China dengan tendangan voli. Gol ini memberikan harapan bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan, tetapi sayangnya, upaya tambahan di menit-menit akhir tidak membuahkan hasil. Tendangan voli Hye 2 menit setelah gol juga masih melambung jauh. Evaluasi dan peluang Indonesia ke depan. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran penting bagi tim Garuda. Meskipun mendominasi penguasaan bola dan menciptakan lebih banyak peluang, kurangnya efektivitas di lini depan serta kesalahan mendasar di pertahanan menjadi faktor penentu hasil pertandingan. Pelatih Shin Tae-yong perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan koordinasi lini belakang. Dengan hasil ini, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisi di klasemen grup F. Mereka harus segera bangkit dan menyiapkan strategi matang dalam laga berikutnya agar tetap memiliki peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Performa Tom Hye yang tampil baik di pertandingan ini bisa menjadi salah satu kunci untuk laga-laga mendatang, sementara pembenahan di sektor pertahanan harus menjadi prioritas. Meskipun kalah, perjuangan Indonesia layak diapresiasi. Kesempatan untuk meraih hasil positif di sisa pertandingan masih terbuka lebar, dan dukungan para supporter akan menjadi dorongan besar bagi para pemain untuk bangkit dan menunjukkan semangat juang Garuda sejati.